Citizen Podcast. Bareng saya Deborah. Saya Doni. Dan hari ini spesial banget karena ini adalah podcast pertama kita di tahun 2024. Ya, 2024. Oke, tentu saja di momen yang spesial ini kita juga akan ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial yang nanti akan membagikan ilmu dan juga pengalamannya ya Deborah ya. Tentunya tentang properti. Sudah pasti. Apalagi sekarang bulan Februari, 14 Ya. Februari nanti kita mau ini nih, pesta demokrasi. Oke. Pemilu. Iya. Jadi hari ini kita akan ngomongin terkait gimana sih properti di tahun pemilu gitu ya. Iya. Betul ya? Ya, betul sekali. Ya, Tahun politik. Ya, tahun politik. Properti di tahun politik. Jadi memang sebagaimana diketahui bahwa investasi properti itu kan salah satu investasi yang memang bisa dibilang stabil. Betul. Bahkan cenderung nilainya tuh meningkat dari tahun ke tahun, Deborah. Nah, sehingga banyak orang percaya bahwa investasi di bidang properti ini sesuatu investasi yang tidak terlalu beresiko, katanya gitu ya. Ya. Nanti kita denger ya, benar Ya, apa enggak ya? makanya nanti kita coba pastikan lagi ke narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita kenalan sama dua narasumber kita. Kang Ali. Ya. Boleh. Oke. Iya. Apa tuh? Nama ya? Nama, hobi, sama kesibukannya apa? Ali, saya Ali Tranghanda. Kalau hobi itu, hobi apa ya? Hobi. Hal yang disukai. Pokoknya semua yang atau paling disukai ya dilakukan? saya hobi. Oh gitu. Apa aja pokoknya yang Contohnya enak-enak yang saya paling hobi. mungkin kan, yang paling banget. Tapi Apa kalau ya? dari wajahnya sepertinya. Masih baca buku. itu zaman SD tuh ya. Hobi baca buku gitu kan. Betul. Jalan-jalan mungkin. Jalan-jalan. Oh iya. Dari pagi ya gitu-gitulah. Oke. Enak-enak lah. Yang enak-enak pokoknya Enak, ya. sehat-sehat. Ya boleh. Itu dijadiin hobi ya. Kesibukannya kan? Saya saat ini menjabat di CEO Indonesia Property Watch. Indonesia Itu Property Watch. property consultant. Oh, Yes. Ya. Property consultant. Wah mantap nih. Berarti Iya. tahu nih soal properti di Indonesia nih ya. Beliau sebagai pengamat kawakan yang sudah malang melintang di dunia properti bertahun-tahun ya. Oke, Wow. selain itu, selain Kang Ali Tranghanda, kita manggilnya Kang ya? Iya boleh. Boleh, boleh. boleh. Oh ya, Orang Sunda. Oh Sunda Pak. biar muda terus juga Kang manggilnya. Oke, selain Kang Ali juga hari ini kita ditemani oleh Pak Ismet Natakarmana. Om Tadi di manggilnya. awal udah di briefing Oh, Om ya. Panggilnya Om ya. Lebih muda. Oke, selamat siang hari Om Ismet. Kok Om Ismet? Om Ismet. Oh, panggilnya Om Ismet ya. Oke, tadi boleh sambil disebutkan Om Ismet kegiatannya atau aktivitasnya belakangan ini apa, kesibukannya, lalu juga hobinya. Iya, saya saat ini sebenarnya sedang tetap ya, saya sebagai konsultan properti, Oke. beberapa proyek yang saya advise, tapi yang membuat saya bahagia hari ini adalah saya bisa mengumpulkan para developer Wow. di dalam satu grup dan juga acara-acara offline. Nah itu kalau bos-bos bisa datang di acara sinergi ngopi, nah itu saya bahagia sekali. Oke. Tapi goals-nya adalah apa? Goals-nya adalah saya berharap saya bisa membahagiakan para bos dan mereka bisa bersinergi. Ujungnya adalah saya berharap bos-bos juga bisa membahagiakan orang-orang susah. Karena Oke. ujung dari effort saya ini adalah ingin berbagi kepada orang-orang yang Wow. memerlukan pertolongan dari teman-teman developer yang sukses mungkin ya. Tujuannya mulia sekali. Mulia sekali. Membentuk komunitas dari berbagai macam developer. Jadi nggak berasa kompetitif ya, nggak Iya. berasa saling kompetitor ya. Management itu paling sibuk sekarang. Oh, Oh. gitu. Di dunia properti itu paling sibuk. Nggak developer aja, jadi kontraktor iya, Oke. kemudian ya semua ya. Developer, kontraktor dikumpulin sama Pak Ismet. End to end ya, dari ujung ke ujung pokoknya. Mungkin kita sedikit ngobrolin background nih Kang Ali. Ya. Kang Ali ini kan udah berada di dunia properti ini kan udah puluhan tahun bahkan ya. Ya, dari starting dari tahun berapa? 95. 95. Oh 95. Baru lahir ya Berapa Pak? tahun tuh? Belum lahir ya? Udah 30 Oh, udah. tahun ini kurang lebih ya. Iya 30 tahun ya. Oke, itu gimana Kang? Gak bosan Kang di dunia properti Enggak, terus, Kang? senang-senang aja tuh. Oh seneng-seneng aja ya? Karena passionnya di situ kali ya. Passion di situ. Iya, jadi kalau Soalnya cuan juga. nah, itu. dia saya bilang itu hobinya tuh. Oh Jadi itu hobinya. Hobinya? hobinya konsultan. Jadi konsultan kan? Itu Oke. hobi yang dibayar itu. Akhirnya terjawab ya hobi Terjawab. utamanya ya. Itu ya saya baru tahu juga karena hobi saya itu.
Hobinya cari cuan. Sudah cukup melalang buana di dunia properti, keren banget ya. Iya. Kalau Om Ismet berapa tahun di dunia properti? Saya pertama kali saya orang ketiga di Lipo. Wow. Lipo properti dulu ya. Itu tahun berapa itu? Lebih tua dari saya pokoknya Pak. Ya udah lama lah, lama banget. 90-an juga ya? Dari belum nikah lah. Gitu. Oh, udah. Oh. Oke. Ya udah berkecimpung di dunia properti ya. Berangkat dari pengalaman masa lalu setelah puluhan tahun gitu, secara garis besar apa sih yang Om Ismet dan juga Kang Ali rasakan perkembangan dunia properti, let's say 30 tahunan yang lalu, dengan sekarang gitu ya, di tahun 2024 gitu, mungkin perkembangannya secara garis besarnya seperti apa? Mungkin Kang Ali dulu boleh. Pasti beda ya, beda Iya. banget sih. Jadi yang paling kelihatan itu memang dulu persaingan kan masih itu aja lah. Iya. Ya. Saat ini kan developer udah banyak juga. Iya. Dan yang paling betul-betul berubah itu masuknya teknologi. Oke. Yaitu disruption teknologi itu luar biasa. Ya dulu itu kalau kita kalau cari rumah gitu itu kan mesti keliling gitu kan. Iya. Saat ini kan betul. cuma dengan medsos bisa gitu. Iya. Itu paling berpengaruh banget ke dunia properti ya. Termasuk tadi juga dari masalah varian juga. Kalau dulu biasa aja rumah terus, kalau udah macam-macam tuh Pak. Iya. Ya jadi itu memang kebutuhannya itu, apalagi nih kita bicara Gen Z, Gen milenial itu Iya. beda lagi tuh perilakunya kan. Perilakunya, Nah, seleranya juga. Seleranya si bahkan. pengembang itu kan menyesuaikan diri dinamis banget tuh. Iya. Dari desain dinamis banget. Oke. Kalau dulu masih konvensional banget lah Pak Ismet ya. Iya betul. Ya door to door masih kayak gitu-gitu kan. Hmm. Terus sekarang udah waduh. Dan sekarang juga kalau kita lihat promo-promo dari setiap developer itu macam-macam. Iya, Gitu betul. ya, mungkin kalau dulu ya ada properti, kemudian langsung harga apa segala macam. Sekarang promo-promo juga cukup beragam gitu. Iya. Nah, kaitan sama tahun politik, kayaknya lumayan banyak nih. Kalau kita jalan-jalan ke mall, nunjukin jari bertinta, itu bisa dapat diskon gitu kadang-kadang. Sebagai pengamat properti nih, Iya. Kang Ali, gimana nih promo-promo terkait tahun-tahun politik ini lumayan banyak dimanfaatkan oleh developer, terus gimana tuh serapannya atau gimana nih? Kalau kemungkinan kayak seperti itu ada ya, Iya. misalkan tunjukkan jari kayak dapat bonus, dapat diskon. Tapi yang paling banyak kan F&B biasanya ya, Iya. resto, kafe. Saya nggak bilang nggak ada, cuman karena kalau proyek itu hanya sebagian kecil sih. Iya. Karena kalau itu kan hanya hari H, Iya. 3 hari gitu Iya. kan. Sedangkan kalau kita bicara keputusan membeli kan nggak hanya cukup 3 hari. Iya, Iya. betul. Paling hanya ya nggak terlalu masif lah gitu promonya ke sana. Untuk Om Ismet, kalau dari yang Om Ismet rasakan sendiri, selain memang perkembangan dari dulu kan ada, mulai awal tuh dulu banyaknya landed ya, terus juga sekarang ada high rise, ada TOD gitu kan, terus juga kita mengalami fase pandemi. Sebagai pelaku usaha nih, yang Om Ismet rasakan sendiri, jatuh bangunnya atau liku-likunya di dunia properti itu seperti apa, Om? Iya, kalau saya lihat ya, memang sekarang ini banyak terjadi pergeseran ya dari dulu sampai hari ini ya. Kalau dulu orang bicara lokasi-lokasi, terus yang kedua orang bicara akses-akses. Ya. Kalau nggak salah nih Pak ya, Betul Pak. lokasi-lokasi, Oh, akses-akses oke. kan. Rumusnya dulu ya. Iya, Lokasi, terus lokasi, ya. pasat, ya Iya. kan? Terus terakhir layout ya Iya. kan. Sekarang trennya berubah lagi. Terus dia bergerak. Layout pun seperti apa gitu. Karena yang sekarang diminati itu adalah apa yang diminati genset. Iya. Genset. Jadi semua orang kalau bicara dulu kan bicara milenial. Iya. Sekarang bicara genset. Nah, ini satu bocoran aja nih ya, satu bocoran. Mungkin bisa ditiru kalau orang mau bangun sesuatu. Genset itu saya dapat input dari beberapa orang. Jadi gini, kalau kita membangun satu perumahan yang diminati genset ya, kalau kita bangun satu perumahan, genset itu tidak perlu perumahan itu yang tenang, aman. Justru mereka pengennya ketika keluar rumah di situ ada kopi, ketika keluar rumah ada logistik, Iya. ya karena mereka banyak yang dunianya Jajan, dunia online kan, iya, dunia online. online. Ketika keluar mereka dekat sama gym, ketika keluar mereka tempat makanan. Jadi dan mereka open cluster. Nah, kalau zaman dulu kita kan zaman saya nih, ya kan, wah rumah tenang, terkunci, tertutup. Kalau genset itu enggak. Genset itu mereka mau di atasnya tempat tinggal, di bawahnya tempat kumpul sama teman-teman, Tempat nongkrong gitu ya. tempat, Jadi ngopi-ngopi atau Iya, apapun. Itu dunianya genset sekarang. Nah, kalau
mau bikin perumahan mungkin ya ini salah satu Triknya. pilihan di tahun 2024, nggak tahu menurut Pak Ali. Jadi benar-benar apa punya rumah yang mendukung gaya hidup, Betul. lifestyle, Iya. ya. Lifestyle. Jadi Banget. betul. Makanya mereka kan Gen Z itu lebih senang berpindah-pindah ya. Tapi sebenarnya gini, kalau mereka boleh berpindah-pindah, tapi kalau ada akses transportasi yang mereka keluar rumah, mereka bisa kemana-mana, mereka bisa menetap loh. Jadi transportasi seperti TOD, mereka keluar dari rumah nggak jauh, bisa langsung ke Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kemana-mana. Itu jadi pilihan utama mereka juga. Wow, jadi cocok banget ya untuk Gen Z ya. Jadi penting namanya lokasi perumahan ataupun hunian yang ada Konsep public TOD-nya transportation-nya, juga, ya. konsep TOD-nya juga. Oke. Nah, ngomongin konsep TOD nih, kan sekarang lagi yaitu bulan dan tahun-tahun politik. Ya. Mungkin banyak banget tokoh-tokoh ya calon presiden atau semua programnya ngangkat yang namanya sustainability. Nah, itu kira-kira berpengaruh nggak sih dari cara pandangnya konsumen nih? Mereka tertarik nggak ya sama hunian TOD yang kata-katanya digadang-gadang konsepnya ya konsep sustainability, pakai transportasi massal, terus bisa ngurangin polusi kayak gitu. Mungkin Kang Ali. Iya, gini sebenarnya tuh kalau kita bicara hunian ya, hunian saat ini di kita tuh kebijakannya masih anak tiri nih. Jadi belum ada pemerintahan yang betul-betul fokus untuk menyediakan hunian buat ya masyarakat menengah ke bawah dan produktif ya. Yang produktif kan tadi ada Gen Z, ada milenial kan. Tapi tadi siap tidak siap kita akan tinggal di vertikal. Ya. Apalagi dengan padatnya transportasi traffic gitu kan. Mau nggak mau kita akan tinggal di vertikal gitu. Dan salah satu jawaban vertikal itu harusnya pemerintah siapapun nanti itu harus menyiapkan betul-betul yang terconnect dengan transportasi umum. Itu mesti jadi keharusan kan di negara-negara lain seperti itu kok, di negara besar. Nggak bisa lagi gitu loh. Ya, dengan jarak tempuh yang lama gitu kan dia nggak mungkin lagi gitu. Ya, bisa 2 jam, 3 jam ke kantor, bolak-balik 6 jam gitu ya. Iya. Jadi kalau tua di jalan kalau kata orang 100 tahun kita 40 tahun di jalan. Bayangin ya. Iya. Coba, ini nggak mungkin kesana lagi kan? Iya. Nah, apalagi tadi dengan mobilisasi Gen Z itu nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi kalau tadi bicara sempat dimention Pak Ifat masalah TOD, ya harus ke sana gitu. Mau nggak mau. Kalau sebenarnya kalau di Singapura, Malaysia itu biaya kosnya orang naik transportasi umum itu di bawah 5%, Pak. Oh, di bawah 5%. Di Indonesia masih 20%. Jadi gaji itu dari 20% itu buat transportasi. Iya, betul banget. Berasa nggak? Iya, berasa. Gajinya habis kan? Habis buat Makanya punya hunian TOD. Nggak bisa, mesti seperti itu gitu. Jadi nggak bisa. Itu habisnya gaji gede tapi habis gitu kan. Ya, mau ngapain gitu. Nah ini karena Deborah udah tadi ngebahas tentang pemilu gitu, tentang tahun politik gitu. Sebenarnya dampak secara spesifik atau mungkin langsungnya terhadap situasi property seeker atau pencari properti terkait dengan pemilu ini seperti apa sih Om? Apakah nanti orang jadi mungkin masih nahan-nahan buat beli atau misalnya justru harusnya sekarang nih momen yang tepat untuk beli misalnya gitu ya? Atau ya seperti apa gitu menurut Om Ismet? Iya, sebenarnya gini, orang Indonesia itu kan latah ya. Pada saat orang beli, semua beli. Pada saat orang beli, ya betul. Gitu. Ngikut aja. Tergantung dari pengamat. Waktunya beli. Ya. Jadi ngikutin apa kata Kang Ali. Istirahat gitu. Tapi sebenarnya tahun politik itu sifatnya temporary ya. Karena kebutuhan itu kan nggak bisa ditunda. Jadi kalau kita beli setelah pemilu, terus apalagi kalau sampai berlanjut berlama-lama gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kan si developer itu kan cukup sacrifice ya, menunggu waktu kan. Nah sekarang ini waktunya beli. Tapi kalau nanti tunggu sudah ada pemilihan presiden sudah menang ya kan, penderitaan developer yang hari ini nih, lompat tuh harganya. Jadi sekarang ini waktu untuk membeli gitu. Menurut saya begitu ya. Jadi sekarang waktu yang tepat buat beli loh. Tapi kita harus dengar juga dari ini versi pengusaha ya. Versi pengusaha nih sekarang nih waktunya beli. Jangan nunggu sampai udah selesai pemilihan regulasinya berubah-berubah lagi, terus presiden sudah terpilih, harganya masih melonjak. Memang kalau idealnya gitu memang. Emang kalau kita bicara dari fakta timingnya ya,
Pertama gini, ke satu itu properti kapan aja beli itu pasti untung. Iya. Ya, harusnya gitu. Yang kedua tadi, momennya it's time to buy itu dalam artian ini harga belum naik nih. Karena tadi pengembang itu masih diam semua nih. Ya kan? Tapi daya beli ada. Yang menjadi masalah kadang-kadang itu secara psikologis keganggu nih. Ya, gini deh. Dulu itu banyak, coba dicek nih ya. Teman-teman yang lain dicek juga. Nah, ini agak ngeri nih data. Agak ilmiah nih. Dulu sebelum tahun politik masuk, itu kita kan iklan perumahan banyak. Ya. Semenjak masuk tahun politik, kita buka satu medsos politik semua. Kampanye kan gitu kan. Betul. Jadi ke distract semua gitu. Jadi nggak disalahin sih yang mau beli itu ke distract gara-gara banyak medsosnya ini. Dibombardir sama informasi tentang ini ya. Yang lucunya lagi sebetulnya pada saat itu nggak banyak juga pengembang yang iklanin. Karena semua fokusnya beda nih. Ya, tapi kalau kita coba lihat dari data lagi. Pemilu yang 2019 itu setiap pemilu lah, tapi yang saya tahu datanya 2019 itu ada uang ini agak teknis semuanya. Ada uang beredar itu 150 T nambah. Artinya apa? Masyarakat tuh dapat uang tambahan. Dari uang kampanye, dari bendera, kaos, itu kan UMKM naik semua tuh. Iya, betul. Artinya dia mesti ada kemungkinan buat beli, daya belinya belinya naik ya. Nah, artinya kan pengembang harusnya masuk di situ iklan. Tapi karena tadi banyaknya itu ya masih kalah. Tapi kemungkinan ketika dia pengembang itu mengiklankan saat politik untuk menengah bawah ya, itu harusnya bisa jadi peluang. Tapi untuk menengah atas, meskipun sebetulnya kita kan beberapa kali pemilu ya, ini udah alamiah, kita harus lalui juga kan pemilu kan. Setelah pemilu biasanya betul Pak Ismet bilang tadi, naik langsung. Tapi secara psikologi, menengah atas biasanya menahan. Nanti deh, kita bilang, Pak beli deh itu, nanti deh gitu. Jadi secara psikologis keganggu. Tapi menengah bawah harusnya nggak peduli lah siapapun nanti presidennya segala macam, penting aman gitu kan. Dia harusnya daya beli ada. Ini bagaimana si pengembang itu masuk nangkep uangnya 150 T itu loh. Itu kan mesti jadi peluang buat dia beli. Nah, gimana tuh secara pengembang bisa mengemasnya, ya kan? Karena uang itu ada, sama kayak Lebaran, Idul Fitri ada THR, orangnya langsung masuk kayak gitu loh. 150 T nggak sedikit loh. Coba itu ke UMKM yang bendera, kaos ya Pak ya. Wah, itu banyak bener itu uang masuk. Betul, dan harusnya daya beli masyarakat cukup tinggi untuk beli properti. Iya, daya belinya ada, cuma faktor psikologis yang membuat dia menahan, khususnya menengah atas. Tapi untuk yang misalkan menengah bawah, menengah lah, kaum perkotaan, kaum urban, dia nggak terlalu peduli juga. Gitu. Yang penting ada uang dibeli gitu. Nah, tapi kalau nggak ada yang iklanin gimana? Gue milih yang mana gitu. Gitu juga kan? Iya, betul. Ketutup lah sama semua itu ya. Iya. Oke, berarti gini Kang, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang yang lain, artinya orang yang ketika di tahun pemilu ini atau di tahun politik ini, dari sudut pandang orang yang membeli investasi properti untuk dipakai sendiri dengan yang untuk investasi misalnya, itu ada perubahan juga nggak dari? Kalau yang tahun politik lebih cenderung ke end user Pak, beli. Oh, end user. Ya, karena kalau kita bicara investasi tadi ada faktor psikologis yang nanti deh gitu. Tapi sebetulnya salah gitu ya. Saya bilang enggak. Pak Ismail bilang betul, harusnya beli sekarang aja. Tapi orang kadang-kadang tadi cara psikologis keganggu lah. Nanti deh ya. Nanti deh kita nunggu deh. Mau nunggu apa, sama aja kok gitu. Beberapa kali pemilu kan gitu juga kan? Iya. Pas tank pemilu udah selesai, harga masih naik betul. Pengembang lebih pintar. Ya kan? Nanti ya. Nah, pas langsung melejit, udah enggak yang membeli udah pasti harganya naik lagi gitu loh. Jadi ya kalau mau beli cepat-cepat. Kapanpun itu cepat-cepat lah. Jadi baik end user maupun untuk investasi itu. Ya, tapi dominan tetap end user saat ini. Dominan end user. Nah, tapi saya tadi tergelitik sama pernyataannya Kang Ali nih yang bilang bahwa sekarang banyak terdistract oleh informasi terkait pemilu atau tahun politik gitu. Sementara di sisi lain, kok yang lucunya adalah si pengembangnya sendiri iklannya juga sedikit atau nggak banyak gitu. Kira-kira ada hal yang melatar belakang itu nggak Kang? Ada kekhawatiran gini, kalau pengembang saya masukin jadi iklannya itu hilang. Hilang itu dalam arti kan kalah. Jadi peningkatan tuh 5 kali sampai 10 pertama 5 kali, ini udah 10 kali lipat kali. Naiknya ya medsos berkonten politik itu udah banyak betul. Jadi kalau dia ada 1 dibandingkan 100 gitu ya, udah hilang tuh, kalah. Nah, jadi ya mungkin
butuh satu strategi lah, apa itu butuh masalah betul-betul fokus ya ke siapa yang dituju gitu, bisa aja. Tapi artinya peluang itu ada loh gitu. Iya. Sampai saat peluang itu nggak jadi realisasi, kemungkinan tadi banyak ya pengembang nggak mau iklan karena ya dulu juga gitu juga deh, mendingan nggak usah deh, pemilu aja dulu gitu kan. Atau memang pengembang ya salah strategi gitu. Tapi peluang itu ada. Pemilu itu melambat ya. Dari data kita memang setiap pemilu itu melambat. Tapi melambatnya itu bukan artinya daya belinya nggak ada ya. Nah, menahan. Atau bisa juga menahan lagi nunggu program free PPN mungkin. Gimana? Nah, Pak Ismet dulu kan. Ya, sebenarnya pemerintah itu kan pasti nggak akan ingkar janji ya. Karena ketika policy free PPN itu muncul, developer itu berlomba-lomba untuk memberikan free PPN. Tahun 2023 kan sudah selesai. Tahun 2024 kita sedang menunggu nih. Tapi sebenarnya pasti habis pemilu ini akan keluar. Cuma kan tetap orang agak khawatir karena orang-orang yang membeli rumah, yang rumah ready terutama ya, dia akan bilang, Pak ini free PPN ya? Kita bilang free salah, kita bilang nggak free. Mereka dengarkan free kan? Tapi ketika kita bilang iya free ya kan, suratnya kok nggak keluar-keluar gitu. Jadi kita semua lagi menunggu nih. Iya, sebenarnya secara prinsip nggak mungkin nggak keluar, cuman karena satu dan lain hal jadi ini tertunda gitu. Jadi mereka menunggu lah gitu. Itu keywordnya dari Pak Ismet tadi itu. Pemerintah harusnya tidak ingkar janji. Nah, itu luar biasa. Tapi PMK-nya kita belum keluar juga. jangan sampai ingkar janji lah gitu. Tapi ini yang ditunggu soalnya betul. Ketika melambat, kebijakan ini harusnya bisa dipercepat gitu. Iya. Atau mungkin ini bisa jadi, ini menyambung pertanyaan dari Deborah, bisa jadi apakah ketakutan dari properti seeker untuk membeli ini gitu kan? Ya mungkin apakah dipengaruhi oleh tadi menunggu tahun politiknya selesai sehingga khawatirnya nanti misalnya ternyata ya tadi berpengaruh terhadap regulasi misalnya free PPN ataupun yang lain. Tapi harga sudah naik Bapak. Nah, apakah seperti itu? Gini, kalau kita orang awam ya beli properti, dia kan nggak terlalu berkecimpung di bidang properti juga, dia nggak paham juga. Menurut saya faktor itu nggak terlalu pengaruh buat dia. Yang penting dia punya uang. Regulasi mau se ekstrim apa sih gitu. Yang pasti yang kita lihat tuh regulasi yang ada saat ini meringankan malah. Ada PPNDTP segala macam. Jadi regulasi yang sampai memberatkan konsumen kayaknya enggak. Ya tapi bukan itu. Masalahnya kalau dia siap uangnya ada dia beli sekarang gitu loh. Kalau ada PPNDTP, wah itu lebih bagus gitu kan. Nah kita lagi nunggu gitu. Jangan-jangan perlambatannya gara-gara itu ya, enggak ya mungkin ya. Jadi ya agak sedikit juga Pak ini di market juga pada nunggu itu sebetulnya. Besok kali pengumumannya keluar. Mudah-mudahan besok. Karena ada ngeliat podcast ini langsung. Iya, langsung pesannya tersampaikan. Pesannya tersampaikan langsung. Oke, itu tadi terkait promo PPM, program free PPN. Nah, sekarang kita juga melihat promo-promo dari perbankan juga cukup variatif ya. Mungkin nggak tahu, kalau dikomparasi dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin dari Om Ismet dulu nih, gimana program-program bank sekarang, KPR, KPA, apakah itu memang menjadi sebuah salah satu hal yang menggiurkan untuk properti di dunia, apa di tahun politik ini? Sebenarnya apapun yang ada hambatan, pasti dicari jalan keluar kan. Dianggap memperlambat, pasti semua orang mencari jalan keluar. Bank mencari jalan keluar, developer mencari jalan keluar, sehingga bisa lebih cepat lagi gitu. Jadi bank-bank juga membuat satu program-program yang tentunya bisa mempercepat orang membeli gitu. Dan pengembang juga membuat sesuatu program yang bisa membuat orang cepat membeli gitu. Jadi tahanan ini diusahakan dijebol oleh bank, oleh developer, oleh stakeholder yang lain juga akan mendorong seperti itu gitu. Untuk Kang Ali gimana tuh? Masalah bank ya? Iya. Saat ini tuh kita lagi saya lagi diminta beberapa masukan terkait jangka waktu KPR atau KPA itu sampai 35 tahun. Iya. Ya, itu masih belum final. Tuh viral juga di sosial media. Iya kan? Artinya gini,
sebelum itulah ya, kalau kita flashback itu tahun pandemi itu suku bunga kita paling rendah sepanjang sejarah Indonesia. Ya. Saat ini ada naik. Ya. Naik itu bukan karena fundamental kita nggak bagus, tapi karena global. Ya. Untungnya Fed tidak menaikkan lagi nih akhir tahun lalu kan, jadi masih rendah lah gitu loh. Tapi memang dibandingkan negara-negara lain yang lain kita masih agak tinggi gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu. Memang tapi relatif rendah lah. Yang masalah itu sebetulnya masalah cicilan kan kita kan. Ya. Jadi kenapa ditarik 35 tahun itu cicilannya itu lebih rendah. Ya. Banyak misalkan yang Gen Z bilang, "Oh Pak, ini 35 tahun kok lama bener." Saya bilang enggak loh. Kalau kita mindsetnya aja dibalik. Pak, gini lah, ada orang beli cicil mobil. Udah nyicil lagi. Iya. Ya kan? Kan habis juga dia. Nyicil mobil Kenapa? kedua, mobil Betul, ketiga, dibilang gitu ya. kok lama ya. Enggak, kalau buat rumah itu dulu aja di Singapura, Jepang tuh bisa 30 tahun, 35 tahun bisa gitu. Di Indonesia belum gitu. Tapi kalau ada 35 tahun, itu luar biasa. Makanya saya malah mendorong cepat-cepat dikeluarkan 35 tahun. Jadi kita kayak nyicil setahun, sejuta, setengah juta, 2 juta sebulan, kan nggak berasa tuh. Nggak apa-apa, itu jadiin kos aja. Bukan jadiin kos, ini salah nih. Kadang-kadang itu kadang-kadang cicilan tuh seakan-akan kos. Anggapnya, gue buang duit nih. Iya. Enggak, itu investasi. Kalau nggak dimulai, nggak bakal dapat lagi soalnya. Iya. Betul banget. Nggak akan kekejar loh. Nggak akan jadi apa-apa Nggak juga. akan jadi Jadinya apa-apa. ngopi tiap hari, lewat Coba begitu saja. tanya deh milenial Gen Z, ngopi berapa sebulan? Ya, ngopi Ayo. sehari bisa sampai 70.000 Ah. kali kan. Hampir 2 juta kali ya. Tuh, betul kan? Betul. Ya dipangkas lah setengahnya lah, ya kan ya. Ngopi ya kopi yang biasa lah, gitu kan. Yang kopi lokal lah, gitu kan. Kan mesti cinta dalam negeri kan, cinta lokal. Iya. Iya, betul. Ya karena gaji itu kan naiknya deret hitung. Iya. Properti naiknya deret ukur. Mana kekejar. Iya, kejar. Kalau nggak dibeli sekarang ya nanti terus begini terus deh. Iya. Nggak kejar-kejar. Nggak bakal Jadi ketemu jadinya ya. sekarang lah. Ya kan? Apalagi sekarang nih. Lagi harga tertahan nih ya. Nah, belilah sekarang. Terutama yang dekat TOD mungkin lebih gampang ya. Iya. Tuh, TOD tuh kuncinya. Dan belinya sekarang ya. Iya. Jangan ditunda lagi. Jangan ya. ditunda lagi. Iya. Karena nanti setelah pemilu, setelah selesai, harga naik. Iya. Tapi betul, saya penasaran nih. Banyak, ini juga podcast ini mungkin bisa jadi suara buat si Gen Z atau milenial kan. Iya. Banyak kan saat ini bilang, oh milenial nggak usah punya rumah deh gitu ya. Itu agak salah mindsetnya gitu. Jadi kalau memang milenial itu kan bilang, oh ini jangan investasi properti. Kata kuncinya investasi. Ya. Kalau dia udah punya rumah sebagai aset, ini juga ya, aset dan investasi gitu ya. Mindsetnya jangan seakan-akan gue beli rumah itu kemudian nggak bisa diapa-apain, hanya investasi aja. Ya, tapi dia harus punya aset dulu. Karena yang membedakan satu milenial atau Gen Z satu dengan yang lainnya nanti itu kepemilikan aset. Dia dia buat foya-foya segala macam gitu, coffeeing, traveling ya, tiba-tiba pada waktunya dia mau married, gue nggak ada aset. Setelah dia punya aset, nanti nggak mau investasi properti nggak masalah. Yang penting aset. Ya kalau itu kan dia punya aset, kalau dia hanya investasi nggak perlu lah gitu. Ya saham segala macam, saham naiknya 15-20% gitu kan. Kalau gitu nggak usah beli propertinya nanti aja. Karena gue ngumpulin 20%. Yeah. Silakan aja gitu. Tapi kan yang kadang-kadang disuarain itu untung 20% diomongin, ya diposting gitu kan. Minusnya dia nggak posting tuh. Dia nggak tahu kadang-kadang minus 50%, 70% gitu kan. Iya. Nah jadi saham boleh gitu. Saham pilihan juga, mau reksadana, mau emas, pilihan semua. Tapi keberadaan aset properti Gen Z atau Gen milenial harus minimal punya satu. Ya, Itu agak Doninya membedakan. udah punya belum, Doni? Tahun ini beli. Sebenarnya ini cerita lucu buat Gen Z ya, Gen Z atau milenial yang masih ke bawah ya. Kalau nikah ya, yang jadi pertanyaan mertua apa? Kerja di mana? Punya rumah dia. Iya. Dia nggak tanya udah keliling dunia kemana aja, nggak pernah ditanya. Betul. Yang ditanya itu apakah adik sudah punya rumah atau adik tinggal di mana? Oh punya sendiri deh ya. Atau dia nggak akan tanya, dek udah keliling dunia kemana gitu. Iya. Kagak, yang ditanya adalah punya rumah. Jadi lebih baik yang tadi Pak Ali bilang aset itu harus ada sekarang. Investasi properti, jalan-jalan itu nomor 2. Nomor 2. Ya. Tuh. Ya. Jadi beda nih, investasi sama aset tuh agak beda. Ya. Orang kadang-kadang menyamakan, oh investasi properti ya, yang nggak apa-apa selama lu punya aset. Kalau dia nggak mau investasi properti nggak masalah juga, yang penting dia punya aset. Tuh, aset tuh penting, Aset. jangan jalan-jalan mulu. Jadi kalau ditanya mertua, ya kan?
Kebutuhannya memang di jalan-jalan kok anak-anak sekarang soalnya posting gitu kan. Posting, Nah, itu ya. menandakan level Healing. Sebetulnya menandakan level tertentu kalau Nah, posting sebetulnya di mana-mana gitu. traveling, coughing itu kalau saya lihat itu pelampiasan. Oh, Oke. iya. Pelampiasan karena ngelihat harga properti tinggi. Tinggi terus Oke. ya. Jadi wah harga tinggi ratusan juta ya. Udahlah pusing deh. Ya dia coughing, traveling itu pelampiasan frustasi. Iya. Karena Tapi- nggak bisa beli properti. Nah, mindsetnya itu yang dirubah Nah, gitu. Ya sebenarnya kalau kita bicara gini deh ya, let's say ya, kalau misalkan pekerja karyawan berapa 7,5 juta Ya. gaji ya, Ya. kata-kata lah average 7,5 juta dia bisa mencicil 2,5 juta. Ya. 2,5 juta cicil dia berarti bisa beli 300 juta. Oke dicari nggak ada nih 300 juta. Iya. Saya bilang gimana kalau kayak gitu? Cepat kawin. Yang belum punya pacar jangan kawin dulu. Iya. Kawin sama siapa gitu ya. Kalau Income-nya udah join income. Nah, kalau udah married, joint income jadi 5 juta. Kalau 5 juta minimal dia bisa 600 jutaan dia udah bisa. Ya kan? Ya, betul. Nah, mindsetnya dirubah ketika dia udah langsung beli properti. Pak. Kadang-kadang ini kan udahlah pusing nanti aja nggak usah. Ya sampai kapanpun nggak akan beli properti dia. Iya. Masalahnya mindset kan. Betul. Nah, bahaya itu mindset tuh. Tadi bentuknya pelampiasan, udahlah gue ngopi aja traveling. Nggak masalah gitu loh kan. Tapi Nabung ada nggak nyampe-nyampe, Nah, cicilan iya kan? juga nggak cukup. Iya. Ya sebenarnya keresahan-keresahan kayak gitu yang memang kita maksudnya sebagai anak muda gitu merasakan itu sih kan. Gitu. Jadinya ya betul sih kalau memang itu jatuhnya adalah Betul, pelampiasan ya, Bro. betul. Mindsetnya jadi dirubah. Gitu. Ya. Makanya kita butuh ya kayak gini podcast kayak gini lah. Ya. Mengedukasi. Mengedukasi. Gitu. Edukasi. Iya. Betul. Daripada Jadi senior mindsetnya itu. Dengan Pak Senior. Betul banget. Ini benar-benar daging ya. Jadi kita kebuka Nah, nih. ini nggak cuma daging, tapi ada sayurnya juga, ada bahan-bahannya ini. Jadi nggak cuma daging doang nih. Betul banget. Saking banyaknya manfaat dari diskusi kita hari ini ya, Deborah. Betul banget. Oke, mungkin Oke. dijawab cepat aja Om Ismet atau Kang Ali. Jadi sebenarnya di tahun politik ini apa sih yang ada hal yang perlu dikhawatirkan nggak sih untuk properti seeker beli properti? Nggak ada tuh. Iya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Waktizen. Jadi nggak ada ya nih, udah clear ya. Yang ngomong bukan kita loh, yang ngomong pakar, expertnya langsung ya. Senior ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Terus, nah untuk tips dan triknya beli, mungkin ada tips trik tertentu misalnya untuk membeli hunian di tahun politik ini atau ya selain Sekarang. tadi beli sekarang gitu. Tipsnya sebenarnya nggak spesifik ke tahun properti sih. Oke. Ya nggak Di spesifik. tahun politik. Tapi Atau yang bisa jadi yang gajinya kurang cepet nikah deh. gitu kan. Yang pasti pokoknya di tahun kalau saya Punya mungkin ke aset. tahun politik dikit Iya. ya. Pada tahun politik ini pengembang belum menaikkan harga. Ya. Ya tadi Pak Ismat bilang mention juga kan. Ini lagi nahan semua nih. Iya. Jadi ya tadi waktunya mau beli karena harganya belum naik. Nanti deh setelah pemilu nggak bakal kekejar deh. Tiba-tiba pemilu udah diumumkan presidennya harga naik, dia nggak akan beli lagi. Ya. Pasti deh pengembang lebih pintar Pak ya. Pengembang lebih pintar gitu. Jadi kalau tipsnya tadi yang pasti tadi tahun politik ya. Kalau umumnya pokoknya pastikan dia dekat tempat kerja. Ya. Kalaupun agak jauh pastikan dia tadi di TOD. Hunian-hunian TOD sangat membantu. Ya, tadi saya bilang transformasi kota-kota besar pun ke sana. Ya. Kita pasti akan bertransformasi seperti itu juga. Yep. Ya, jadi nanti kalau kita lihat pilihannya hunian-hunian ya hunian konsep TOD pasti tingkat permintaannya paling tinggi. Dan ini betul akan terjadi gitu. Kedepannya akan mengarah ke sana. Akan ya? ke sana semua. Tadi saya bilang siap tidak siap mau tidak mau akan ke sana. Ya. Oke. Wow. Ya kalau menurut saya sih Jadi, simple aja ya buat anak-anak muda sekarang. Ketika melamun, Ya. ya kan? Nah, ini Ketika jangan melamun ya kan, melamun, kayak juga nggak bisa beli rumah gitu kan. Iya. Minimal saya belajar dari patung ya. Iya. Ketika kamu menginginkan mobil mewah atau rumah mewah, pura-pura menjadi orang yang mau beli, sehingga energinya besar untuk membeli. Kalau kamu berpikir bahwa kamu tidak mampu membeli rumah, membeli apartemen, membeli tempat tinggal yang dekat TOD, jalan aja naik kereta dari ujung ke ujung, nikmati gitu. Lama-lama akhirnya keinginan membeli tempat tinggal yang dekat TOD itu akan menjadi besar dan itu yang termurah menurut saya. Iya. Karena di luar negeri, di Singapura itu, di Jepang, orang kan kerja di tengah kota, Iya. tapi tinggalnya tuh jauh. Dan buat mereka itu sudah biasa gitu. Nah, anak-anak Gen Z sekarang kan maunya deket, wah, gue mau di deket bahasa Indonesia, Tengah kota. dari Indonesia, tengah kota segala macam ya. Udah cari di mana ujungnya dari TOD, udah bisnisnya sama juga. Iya. Naik paling 30 menit, Iya. harganya masih murah. Iya.
Ya kurang lebih nikmatilah ya, ketika ingin mempunyai rumah, jalan dulu di kereta TOD dari ujung ke ujung, bolak-balik. Ya lama-lama, wah ternyata begitu cepat naik TOD sampai di rumah gitu. Nah itu lama-lama dia akan terbiasa dengan jarak yang jauh, tapi dia bisa dapat tempat yang di tengah-tengah gitu. Sugesti ya? Iya, sugesti. Iya, mensugesti. Sugesti diri ya. Iya. Ya, lama-lama jadi beli akhirnya. Akhirnya jadi kan? beli. Oke. Baik, sebelum mengakhiri, mungkin dari Om Ismet atau Kang Ali, ya satu sebagai pengusaha, satu sebagai pengamat, barangkali ada harapan ke depan mungkin untuk perkembangan properti di Indonesia ini seperti apa? Mungkin boleh Kang Ali dulu. Wah, ini mesti agak ini nih, kita mesti, kalau kita bicara harapannya itu sangat tergantung kebijakan. Kebijakan. Jadi kita sangat mengharapkan semua yang terpilih nanti itu program pemerintah itu tidak dianaktirikan. Ini karena dari dulu seperti itu. Jadi apa ya? Kebijakannya masih tambah sulam. Kita itu kan belum ada blueprint perumahan nasional tuh nggak ada gitu. Ya kan? Itu berapa puluh tahun kita merdeka kan? Belum ada gitu. Jadi bagaimana kaum menengah bawah itu kan disupport ya, udah disupport. Memang butuh dana anggarannya, ya kan? Yang menengah atas biarin lah, mereka udah punya penghasilan. Yang kita concern harusnya kaum menengah produktif. Ini yang saat ini belum ada lah, kurang perhatian dari pemerintah. Yang tadi kita bilang ya, dia udah penghasilan 300 juta, 500 juta dia bisa beli loh. Cuman supply-nya ada nggak pasokannya? Terbatas gitu. Jadi dia dia punya uang 300-500 juta. Dia mau beli rumah subsidi APP, dia nggak mau, gengsinya tinggi nih, milenial Gen Z. Ya kan, coba tanya. Kadang-kadang nggak mau, rumahnya cuma kotak-kotak biasa gitu. Dia butuh, kan properti itu pride ya. Pride juga ya. Saya beli properti, saya bangga punya properti. Kemudian dia cari nih, nggak ada. Yang ada itu 1 miliar, 2 miliar. Mereka nggak mampu juga. Jadi ini masyarakat berpenghasilan tanggung. Ke bawah dia nggak mau, ke atas dia nggak mampu. Ini yang pasokannya belum ada gitu. Coba aja. Iya, betul. Ya, tadi TOD. Ini kan tadi ada LRT City segala macam 500-600. Tapi masih terbatas gitu. Jadi dibandingkan jumlah penduduk yang mau, masih belum ada. Nah itu harus ada insentif kah ya dari pemerintah supaya menengah ini yang betul-betul produktif itu punya hunian gitu. Ya, jadi di luar negeri malah di China itu 80% milenialnya udah punya rumah. Coba bayangin. Dia udah punya rumah sendiri gitu, bukan nebeng orang tua ya di kita ini. Ada udah punya properti, ada orang tua punya gitu kan. Kan jangan kayak gitu kan. Dia mesti ada pride sendiri. Saya beli properti itu dengan uang sendiri loh. Dan saya punya sendiri gitu namanya gitu. Nah, itu mesti ada gitu. Jadi saya lebih menyoroti kebijakan aja sih. Kebijakannya ini ya harus difokuskan lah ya. Artinya ini pasarnya ada, masalah anggaran segala macam ya saya serahkan ke yang inilah pemerintah lah, mikirin deh gitu kan. Nanti kita bantu mikirin deh. Jangan kita mikirin juga Pak. Langsung keluar ya. Semoga ya pada nonton podcast kita. Semoga nonton podcast kita. Oke, untuk Om Ismet, gimana? Ya kalau saya sih pikir yang penting ada Menteri Perumahan yang ngurusin rumah, terus bagaimana hal-hal yang ada masalah-masalah dengan pengusaha properti, karena itu kan pengusaha itu membutuhkan pemerintah membutuhkan rumah buat rakyat kan, jadi ini harus dekat. Jadi kalau ada menteri yang khusus ngurusin perumahan itu akan lebih baik, akan lebih terakomodir kepentingan dari masyarakat dan juga kepentingan dari developer. Saya rasa itu. Soalnya saat ini nggak ada kementerian digabung. Oh iya. Ya, jadi dari dulu memang kita suarakan kalau bisa dipisah. Jadi fokusnya itu betul-betul mikirin rumah, hunian gitu kan. Ya, karena kan ini salah satu dari 3 kebutuhan pokok ya. Betul. Pangan, sandang, papan. Tapi kadang-kadang terlupakan gitu kan. Oke, baik. Ya, itu dia LRTizen. Hasil diskusi kita bersama dengan Kang Ali Tranghanda dan juga Om Ismet Natakarmana. Yang tentu saja isinya adalah daging harus beli properti sekarang. Kita jadi ke-trigger juga harus cepat-cepat beli properti. Jadi memang di tahun politik ini LRTizen nggak usah khawatir. Kalau memang mau beli, justru ini adalah momen terbaiknya karena mumpung harganya belum naik nih.
pengembang masih nahan-nahan harga gitu ya. Lalu juga yang kedua adalah mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih akan lebih tidak menganaktirikan program-program program-program yang terkait dengan kebutuhan properti di kita di Indonesia gitu. Baik, itu aja. Oke, siap. Thank you. Terima kasih. Ya, Om Ismet dan juga Om Ismet untuk waktunya luar biasa. Kita pamit. Hai Artisan, saya Deborah. Pamit undur diri dulu. Saya Doni. Bye-bye. Bye-bye.